Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billah. Para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini, pengajian fikih muamalah, InsyaAllah melanjutkan bab yang pada pertemuan yang lalu belum usai, yaitu hak khiyar dalam jual beli. Telah disebutkan pada pengajian kita yang lalu beberapa hukum tentang khiyar dalam jual beli. Ada khiyar majlis, kemudian ada khiyar syarat, ada khiyar guben, dan kita akan lanjutkan pada khiyar yang ketiga atau yang keempat pada pengajian kita kali ini. Sebelumnya kita lengkapi penjelasan mengenai khiyar guben, yang disebutkan bahwa barang siapa yang bertransaksi jual beli, kemudian dia tertipu mengenai harga, yang ketertipuannya ini fahish, berarti kerugiannya itu besar. Dikatakan pada pengajian kita yang dahulu itu, termasuk dikatakan itu kerugiannya besar jika mencapai 30% atau lebih kerugiannya, maka orang ini boleh khiyar karena terjadi ada guben. Dia boleh membatalkan transaksi, atau dia boleh melanjutkan transaksinya dengan mengambil kembali kerugian, seberapa kerugian yang dia dirugikan dalam transaksinya itu. Sudah kita sebutkan pada pengajian kita yang kemarin bahwa bab ini bisa terjadi pada transaksi jual beli, pada objek jual beli yang ini dipatok oleh hukumah, yang harganya ini dipatok oleh hukumah, diatur oleh pemerintah, sehingga tidak boleh melampaui batas-batas harga jual yang telah ditetapkan. Nah, ketika terjadi ada guben, maka boleh khiyar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini didasarkan kepada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lilladzi kana yuqbanu fi asyira li dhi'fi aqlihi. Ada sabda Nabi yang waktu itu disampaikan oleh beliau sebagai pesan kepada seseorang yang dia pernah tertipu dalam jual belinya karena memang daya fikirnya itu lemah, akalnya itu lemah, bukan tidak punya akal, bukan, sehingga dia mudah tertipu. Nah,
sehingga dia mudah tertipu. Karena dia adalah orang yang akalnya lemah sehingga dia mudah tertipu. Waktu itu dia pernah tertipu dalam jual beli. Maka dipesankan oleh Nabi SAW, man bay'ata faqul la khalabata. Siapapun yang bertransaksi jual beli dengan kamu, maka sebelum kamu bertransaksi katakan kepada dia terlebih dahulu, syaratkan begitu. La khalabata, saya akan jual beli kepada Anda selagi Anda jamin tidak ada khadi'ah, tidak ada apa? Unsur tipu daya dalam jual belinya. Karena kalau ada tipu daya, memang saya ini orangnya berpikirnya tidak seperti orang yang lain, mudah sekali tertipu. Maka saya tidak mau kalau ada tipu daya dalam jual beli ini. Tidak boleh ada tipu muslihat. Kalau itu iya, maka saya akan jual beli dengan Anda. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau orang tertipu dalam jual belinya dengan ketertipuan, dengan kerugian yang fahish, yang cukup besar, 30% bahkan bisa lebih, berarti seperti itu, maka dia dibolehkan khiyar. Dia memilih antara dibatalkan transaksinya atau dia melangsungkan transaksi dilanjut dengan dia mengambil harta dari orang yang telah menipunya tadi senilai ketertipuannya. Senilai ketertipuannya. Fa innahu mata dhahara annahu ghubina, maka sesungguhnya dalam bab ini apabila seseorang setelah bertransaksi jual beli lalu nampak bahwa dia tertipu dengan ketitipuan yang fahish tadi itu, raja'a ala man ghabanahu, dia boleh kembali kepada orang yang telah menipunya tadi, biraddi zaidi ilaihi, untuk orang yang menipunya mengembalikan kelebihan daripada keuntungan yang telah diberikan kepadanya untuk dikembalikan kepada ia yang membeli. Kalau dia setuju, kalau tidak, au bi faskhil bai'i, atau pilihannya dia boleh membatalkan transaksi jual belinya, maka itu boleh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sebutkan bahwa ini bukan berarti tidak boleh jual beli produk mengambil keuntungan banyak lain. Seorang yang dia itu punya produk tertentu, dia boleh menjual meskipun dapat keuntungannya 100%, boleh. Yang dimaksudkan dengan guben di sini adalah harga ini tidak sebagaimana pasarannya harga. Yang menetapkan harga pasar adalah hukumah. Yang mengatur harga pasar adalah hukumah, pemerintah, pemimpin, yang mereka menetapkan harga. Jadi kalau ada harga-harga yang dipatok pasarnya oleh hukumah, maka tidak boleh menjual berlebih, apalagi sampai menipu orang dengan mengambil keuntungan yang banyak. Adapun kalau punya produk ini memang layak dijual dengan harga yang tinggi karena memang manfaatnya yang memang banyak, sehingga dari sisi kemanfaatan boleh dia menjualnya meskipun dengan harga yang tinggi, meskipun dia mendapatkan keuntungan lebih dari 50%, mungkin sampai 100% dan sisanya, maka itu dibolehkan. Bukan tidak boleh karena berbeda dengan apa? Guben ini. Itu khiyar yang ketiga, yaitu khiyar guben. Kemudian yang keempat, khiyar tadlis. Bagaimana itu khiyar tadlis? Fa idza dalasal bai'u fil mabi',
apabila orang yang dia menjual barang dagangannya dia berbuat tadlis. Jadi apa itu berbuat tadlis itu? Bi an azhara al hasana wa akhfal qabiha. Dia tampakkan yang bagus, disembunyikan yang jelek. Nah. Jadi orang kalau melihat barangnya yang nampak bagus itu, padahal jelek-jelek ada di barang dagangan ini. Au adhara shaliha wa abtanal fasida. Atau dia menampakkan yang solih, yang baik itu ditampakkan, sedangkan yang rusak ditutup. Ditutup dengan yang baik-baik ini. Au jama'al labana fi dor'isyati. Atau orang itu sengaja mengepulkan susu yang ada di kantong susunya kambing yang dijual. Bagaimana ini yang ketiga ini? Itu mengumpulkan susu ini. Kambing itu akan nampak baik jika produk ASI-nya itu baik. Kalau ASI, ini bukan ASI, ya ASI, air susu induk kan gitu ya. Nah, maka dia akan dipandang bagus karena dari produk daripada susunya ini terpandang banyak. Nah, itu bisa diketahui jika kantong susunya itu penuh. Maka orang sengaja membuat tadlis, membuat kepalsuan, supaya orang itu melihat kambing ini bagus, maka sengaja dikumpulkan, tidak diperah beberapa hari, sehingga betul-betul nampak kantong susunya penuh, lalu dijual. Padahal aslinya seandainya ini diperah sesuai dengan aturan memerah, tidak menghasilkan susu kecuali sedikit. Nah, dia sengaja membuat tadlis, dikumpulkan susunya kambing, tidak diperah beberapa hari. Taib. Maka itu masuk pada bab tadlis. Jika seseorang bertransaksi jual beli yang seperti ini, dan yang membeli tadi itu tahu setelah dibeli barangnya, fa inna lil mushtari al khiyara, maka sungguh bagi si pembeli itu punya hak khiyar. Fil faskhi, apakah dia akan batalkan yaitu transaksi jual belinya, awil imdai, atau dia langsungkan jual belinya tadi itu, dilanjutkan jual belinya tadi itu, maka dia punya hak khiyar dalam hal ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, la tusiru al-ibila walal ghanama faman ibta'aha fahuwa bi khairi an-nadaraini ba'da an yahlibaha in sya'a amsaka wa in sya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Kata baginda Nabi SAW mengatakan, kalian jangan membiarkan onta-onta kalian atau kambing-kambing kalian tidak diperah, sengaja tidak diperah untuk kalian jual belikan onta atau kambing itu. Maka barang siapa yang sudah terlanjur jual beli itu, dia membeli onta yang ditahan air susunya tidak diperah, atau kambing yang ditahan air susunya tidak diperah, fahuwa bi khairai an-nadaraini, maka dia boleh memilih dua kebaikan dari dua pandang yang dibolehkan di dalam Islam, yaitu khiyar, antara dia lanjutkan transaksinya atau antara dia batalkan transaksinya. Ba'da'an yahlibaha, yang tentunya dia ketahui apakah betul-betul ontanya ini baik atau kambing ini baik atau tidak, itu
Setelah diperah tentunya begitu. Jadi setelah dia beli, dibawa ke rumahnya dan sebagainya, mungkin sorenya diperah. Setelah diperah, besok paginya yang dia itu akan diperah sehari 2 kali, ternyata besok pagi tidak kumpul susunya. Tapi dia sudah terlanjur memerahnya. Tentunya diketahuinya kan setelah diperah. Maka setelah dia memerah pun dia boleh untuk khiyar. Karena diketahui kambing atau unta ini baik atau tidak justru setelah diperah. Maka insya'a amsaka, kalau dia berkehendak untuk menahan, artinya melangsungkan jual belinya, maka boleh. Wa insya'a raddaha, kalau dia berkehendak mengembalikan apa yang tadi sudah dia beli kepada penjualnya, balik harga dan balik barang, kambingnya dikembalikan, harga itu diterimakan kembali, itu boleh. Nah, wasa'an min tamrin, dan sebagai ganti kompensasi dia tertipu karena dia sudah memerah, dia kembalikan disertakan pula 1 sok berupa korma. 1 sok berupa korma sebagai kompensasinya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kambing dan unta ini mungkin jarang terjadi di tempat kita maksudnya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu yang di sana banyak peternak kambing, khususnya adalah kambing-kambing perahan, kambing Itawan dan semisalnya, maka bisa jadi terjadi yang seperti ini. Dan apabila terjadi, maka begitulah Islam mengatur bahwa supaya tidak terjadi ada kedzaliman, memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar sehingga memakan yang haram, maka Islam mengatur diberikan hak khiyar. Diberikan hak khiyar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini juga menunjukkan bahwa berbuat tadlis seperti guben dan semisalnya adalah haram. Karena guben, menipu dalam jual beli, menipu harga, itu konsekuensinya adalah mengambil harta, memakan harta orang dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan menipu. Demikian juga tadlis pun sama, akhirnya memakan hartanya orang dengan cara menipu, dengan berbuat tadlis. Maka dua-dua daripada perbuatan tersebut diharamkan di dalam Islam, dan Islam tidak mengharamkan keduanya kecuali karena menjaga kehormatan dan kemuliaan hartanya kaum muslimin. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi SAW dalam haji wada, ayuhan nas, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum alaikum haramun. Wahai manusia semuanya, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu adalah haram diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu. Sehingga tidak halal menjamah hak-haknya orang lain kecuali dengan cara yang dihalalkan di dalam Islam. Maka guben termasuk tadlis adalah dua bentuk perbuatan yang sering terjadi dalam transaksi yang itu diharamkan, dan hasilnya juga haram. Hasilnya juga haram. Dan kalau hasil yang dibawa itu haram, berarti konsekuensinya itu besar. Nah, karena yang haram itu tidak diberkahi oleh Allah. Kalau dimakan tidak berkah, diberikan anak dan istri tidak berkah. Nah, maka kalau tidak diberkahi itu berarti tidak ada kebaikan. Nah, kalau tidak ada baiknya berarti yang ada keburukan. Sehingga buruknya suasana dalam diri, sehingga mungkin pikirannya buruk, perbuatannya buruk, bisa jadi terdorong karena yang dimakan adalah haram, tidak diberkahi oleh Allah. Demikian juga rumah tangga, misalnya anak istri, suami mendapatinya kurang baik dan macam-macam,
Keburukan yang timbul bisa jadi adalah akibat daripada makanan yang Anda berikan itu tidak halal. Makanan yang diberikan haram. Sehingga yang timbul tidak ada kebaikan, atau justru yang timbul adalah keburukan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ada khiyar aib. Ini yang sudah pernah kita singgung atau sudah pernah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana khiyar aib itu bentuknya? Idza wujida aibun, jika didapati adanya cacat, yungkisu qimatahu, yang dengan cacat pada produk atau pada barang yang dijual belikan ini betul-betul mengurangi harganya, mempengaruhi harganya. Walam yakun qad alimahul mushtari, sementara cacat itu belum diketahui oleh pembeli. Wa radiya bihi halal musawamati, padahal dia sudah terlanjur ridho di saat kondisi sedang transaksi atau dalam keadaan dia sedang tawar menawar harga. Jadi harga itu ditawarkan, ketika tawar menawar harga si pembeli pun ridho, sepakat, tapi dia tidak ketahui adanya cacat, adanya aib yang disembunyikan oleh si penjual atau yang tidak diberitahukan oleh penjual sebelum itu, tapi sudah terlanjur. Nah, ia setuju dengan transaksi jual belinya. Diketahui berarti setelah transaksi dilangsungkan, barang diserah terimakan, mungkin dibuka atau mungkin dipakai. Awal pertama dia akan memakai, maka kemudian dia dapati ada aib yang tidak atau yang tahu Pak, tak beritahukan Pak. Makanya saya juga yakin saja menjual barang saya ini, kan saya juga nggak tahu. Si pembeli pun juga begitu, yakin saja dengan barang ini karena dari dilihat, nah apa-apa yang mungkin mudah untuk dilihat tidak ada masalah. Tetapi begitu dibeli, kemudian dipakai, pertama memakai, kemudian didapati atau diketahui ada aib. Yang aib ini benar-benar mengurangi harga. Dia taunya itu motor, misalnya gitu. Taunya motor, tapi detailnya demikian juga komponen-komponennya motor itu dia kurang paham. Nah, ini sudah motornya. Nah, dilihat daripada barangnya bagus. Nah, transaksi jual beli terjadi. Nah, kemudian dia bawa pulang. Sampai di rumah diketahui, tiba-tiba motor oboan, misalnya gitu. Dia nggak tahu, yang menjual juga nggak tahu. Nah, ternyata dia dapat motor itu sudah obohan. Gitu. Dia oboh tapi nggak tahu apanya yang dia oboh kira-kira, misalnya gitu. Nah, karburatornya misalnya, ternyata karburatornya bukan bawaannya. Nah, punyanya motor yang jauh lebih tua, sih gitu. Memang suara mesinnya halus. Nah, kenapa nggak bisa ditarik motor ini ya? Padahal halus suaranya gitu. Nah, padahal halus ini suaranya. Nah, dan ini benar-benar mengurangi harga. Cacat aib ini mengurangi harga.
maka dia boleh khiyar dengan aib tersebut. Adanya aib itu membolehkan dia khiyar. Boleh dia memilih antara dilanjutkan atau dia batalkan. Apa beda daripada tadlis, beda daripada guben? Aib ini sama-sama tidak diketahui. Kalau tadlis tahu aibnya tapi ditutup. Kalau guben itu tahu speknya tetapi harga dinaikkan sehingga melampaui batas harga yang ada di pasaran. Sehingga kalau ada aib maka boleh ada khiyar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal seorang muslim menjual belikan barang dagangan kepada saudaranya muslim yang di dalam barang itu ada aibnya, kecuali dia harus jelaskan aib tersebut kepada pembeli. Harus jelaskan. Nah ini tidak tahu, penjualnya tidak tahu, pembelinya juga tidak tahu, kurang teliti, kurang paham, sehingga diketahui setelah terjadi transaksi jual beli, maka dia boleh khiyar. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, dan juga berdasarkan sabdanya beliau dalam hadis yang sahih, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang dia berbuat tipu daya atau dia berbuat curang kepada kami atau kepada kita, falaysa minna, maka tidak termasuk golongan kita. Yaitu tidak termasuk golongan kaum muslimin yang hidupnya tanpa kecurangan dan tanpa dicurangi, yang hidupnya tanpa kedoliman dan tidak didolimi. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang yang menjual barang tahu ada aib kok dia tidak jelaskan, masuk pada gish. Masuk pada apa? Gish. Berbuat curang kepada saudara muslim, sehingga dia telah berdosa karena melakukan perbuatan haram dan hasil jual belinya menjadi haram karena dia berbuat curang. Demikian juga orang yang dia tidak jelaskan aib dari barang yang dia jual padahal dia tahu, maka selain dia itu berbuat curang, berarti karena dia tidak jelaskan aib yang ada, jual belinya dengan sebab kecurangan tadi tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai dia betul-betul transparan dalam jual beli ini. Boleh enggak jual beli barang ada aibnya? Boleh jika dijelaskan. Bapak kalau mau yang ini saja. Kalau Bapak mau yang ini tak beri harga murah. Kenapa saya berani jual murah? Karena ada aibnya ini, Pak. Nah, saya pernah membeli begitu, Pak. Diberitahukan oleh penjualnya. Saya pilih-pilih yang ini. Nah, ternyata kok agak tinggi harganya. Memang Pak, memang kalau yang ini memang tinggi, Pak. Kalau Bapak mau yang murah, agak murah, ini. Ini saya berani jual agak murah karena ada cacatnya. Cacatnya ini, Pak. Ditunjukkan ke saya. Maka saya beli. Nah, yang cacat. Cacatnya tidak cacat yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan barang itu. Jadi cacat yang sepele. Nah, cacat yang sepele. Apabila seperti ini, maka diberkahi jual belinya oleh Allah. Diberkahi oleh Allah SWT. Dan boleh menjual barang ada cacatnya, tetapi harus dijelaskan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara cara bagaimana supaya jual beli ini hasil yang didapat itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada khiyar yang lain. Yang terakhir, yang keenam,
Khiyar itu boleh terjadi dan boleh ada jika, yang keenam, idza ikhtalafal bai'an, jika dua orang yang bertransaksi jual beli ini berselisih fi qadri saman, mengenai harga yang pernah disepakati, berselisih, au fi wasfi as-sil'ah, atau mengenai spek daripada produk yang dijual belikan, spek yang disebutkan dulu macam apa. Nah, itu berselisih. Maka bagaimana penyelesaiannya? Halifa kullun minhuma lil akhar, maka masing-masing daripada keduanya itu diminta untuk bersumpah apa yang paling dia ingat. Yang paling dia ingat, perhatikan, bukan yang dia ingin menipu, tapi yang paling dia ingat betul-betul yang dijanjikan. Kalau itu adalah harga, ya harga. Kalau spek, ya spek. Apa yang paling dia ingat disebutkan. Kemudian diiringi dengan bersumpah. Wallahi, yang aku ingat, harga yang disepakati antara saya dengan Anda adalah sekian. Kemudian kalau seandainya si penjual itu ingatnya ndak itu, nah, maka dia pun bersumpah. Aku juga katakan wallahi, yang aku ingat harga yang saya berikan ke Anda adalah sekian. Sama-sama sudah bersumpah, berarti masing-masingnya berpegangan dengan apa yang dia ingat. Tidak bermaksud menipu penjual, juga tidak maksud menipu pembeli. Masya Allah, perhatikan ini, Islam seperti ini. Nah, jadi tidak boleh ada menipu. Memang yang saya ingat betul. Sampai saya berani bersumpah karena saya ingat betul. Nah, karena sumpah wallahi itu tidak sembarangan. Nah, kita menjadikan Allah sebagai saksi, Zat yang maha tahu, Zat yang melihat, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengawasi. Maka tidak boleh sembarangan bersumpah. Islam mengajarkan seperti ini. Apabila sudah bersumpah, sama-sama bersumpah, maka harus percaya. Perhatikan, pembeli percaya kepada penjual, penjual percaya kepada pembeli. Tinggal kalau sudah seperti itu, silahkan ada khiyar. Dilanjutkan dengan harga yang mana yang disepakati. Kalau mau dilanjutkan, kalau tidak pun boleh, karena berselisih. Kalau tidak pun nggak jadi pun boleh, karena berselisih. Seingat saya spek yang dulu saya pengen janjikan itu begini. Nah, lah, enggak. Saya sebut speknya begini. Nah, berselisih. Maka bersumpah. Setelah bersumpah yakin, kemudian di khiyar. Silahkan kalau dilanjutkan begini adanya. Kalau tidak pun boleh. Fahuma bil khiyar fi imda'il bai'i, apakah dia akan lanjutkan transaksi jual belinya, au fashihi, atau dia akan membatalkan saja transaksi jual belinya, itu boleh jika berselisih. Tapi ada solusi, bukan tanpa solusi. Nah, kalau berselisih tetap berselisih, dan kalau terjadi jual beli pun dengan baik, kalau tidak terjadi pun dengan baik. Ini Islam, supaya tidak, kalau enggak terjadi lagi jual belinya itu akhirnya ada kebencian. Nah, dulu begini, oh ternyata begitu, enggak maulah. Nah, jadi enggak senang. Islam enggak mengharapkan seperti ini. Sesama muslimin tidak boleh adanya yang seperti itu. Makanya harus ada solusinya seperti apa. Allah SWT mengajarkan begini solusinya. Kalau Anda itu memang berselisih, maka ambil yang paling yakin. Yang paling yakin. Nah, yang Anda ingat apa? Maka diiringi dengan sumpah. Kalau mau terima, langsungkan jual belinya. Kalau tidak, boleh batal. Boleh batal. 5. Ruwiya, berdasarkan apa yang diriwayatkan
di mana baginda Nabi telah bersabda, "Idzakhtalafa al-mutabayyi'ani," apabila dua orang yang bertransaksi jual beli itu berselisih, "wasil'atu qa'imatun," sementara barang dagangan itu ada, harganya juga ada, lakin wala bayyinatun, sementara masing-masing penjual dan pembeli tidak ada bukti. Yang dijanjikan dulu nggak ditulis, nggak ada bayyinah. Saya ingat saya nggak itu. Nah, dulu sampai catat nggak spek yang saya pernah janjikan? Ya saya juga nggak nyatet, tapi saya ingat. Nah, nggak ada bayyinah, nggak ada bukti. Masalah harga juga begitu, nggak ditulis apa yang pernah disebutkan oleh lisan itu. Mengandalkan apa? Ingatan. Sehingga nggak ada bukti. Li ahadihima, yang bisa dijelaskan dengan bukti itu hakikat daripada transaksinya ini yang betul yang mana? Itu tidak ada. Maka tahalafa, kedua orang yang dia itu bertransaksi itu dipersilahkan untuk saling bersumpah. Dan setelah bersumpah maka dia boleh khiyar. Karena setelah bersumpah berarti dibangun di atas keyakinan. Ya sekarang sudah kita sama-sama bersumpah, berarti saya yakin, Anda juga yakin. Silahkan, kalau sekarang mau dilanjutkan jual belinya, monggo. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Itu khiyarnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masalah khiyar dan pembahasan khiyar atau macam-macam khiyar yang paling terakhir. Di sini ada pertanyaan para bapak, para ibu. Saya jadi ingat, dalam transaksi jual beli barang yang sifatnya adalah dibuatkan oleh produsen. Jadi memesan. Terjadi akad transaksi. Saya pesan barang yang Anda produk sekian jumlahnya. Kemudian saya harap sudah jadi dalam tempo sekian waktu. Nah, insya Allah siap sudah. Harga disepakati, spek sudah disepakati. Maksudnya daripada pemesan, barang itu akan dijual lagi. Produk itu akan dijual lagi. Berarti dia memesan ini adalah untuk kulak, gitu ya. Ketika barang itu belum jadi, tapi sudah dipesan, sudah terjadi transaksi persetujuan, tapi barang itu belum jadi, apakah boleh orang yang memesan ini mengadakan transaksi jual beli terhadap barang yang baru dipesan tadi itu? Atau tidak boleh? Berarti harus menunggu barang itu diterima dulu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ini transaksinya adalah istisna, berarti pesan kepada produsen produk tertentu. Maka para ulama menyebutkan ini transaksi boleh. Dan transaksi ini ada dua. Ada yang berpendapat digabungkan dua, jual jasa dan jual barang. Jadi barang adalah bahan yang dijual, jasa adalah apa? Yang dia membentuk rupa dari pesanan itu. Tapi wallahu alam, sebagian ulama kontemporer itu memasukkan kategorinya bukan jual jasa tetapi ya jual barang. Dan ini boleh. Nah, tidak dua digabungkan tapi satu pun adalah boleh. Memang sistemnya adalah demikian. Dan barang itu baru menjadi milik si pembeli jika sudah jadi dan diserah terimakan. Jika sudah jadi dan diserah terimakan, maka baru menjadi pemilik, baru menjadi milik pembelinya. Apabila belum menjadi miliknya, maka tidak boleh menjualnya. Karena apa? Baginda Nabi melarang wala yabi wala tabi ma laisa indak. Dan kamu jangan jual belikan barang atau produk tertentu yang itu belum menjadi milikmu atau itu bukan milikmu.
Jadi yang belum dimiliki maka tidak boleh dijual. Sehingga bagaimana kalau seandainya yang memesan tadi akan menjual, ditunggu sampai produk tadi itu betul-betul diserah terimakan. Sebagaimana dalam akad jual beli ada apa namanya? Ada al-qabd yang dijadi syaratkan. Jadi ketika sudah ada qabd adalah serah terima barang, maka berarti sudah pindah kepemilikan. Sebelum ada qabd, maka tidak boleh menjual barang yang dipesan. Ini dalam transaksi pesan atau dalam istilah para ulama sekarang adalah al-istisna, yaitu memesan barang kepada produsen. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan. Saya teringat ada pertanyaan ini dan saya baru menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam khiyar ini kan rawan perselisihan, karena memang mungkin tidak paham atau memang dari awal ada niat tidak benar. Nah, ini bagaimana menyelesaikan perselisihan itu? Yang kedua, mohon nasihatnya Ustaz, misal kita menjadi pihak yang berzalimi dengan yang tersebut. Dalam transaksi jual beli ada hak khiyar, dan ternyata hak khiyar ini memang rentan dan rawan masalah, terjadi perselisihan. Justru para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, khiyar ini diberikan oleh Islam untuk menghilangkan perselisihan, supaya tidak terjadi lagi perselisihan. Perselisihan itu apa? Perselisihan adalah yang memicu timbulnya permusuhan. Akhirnya ada kebencian, akhirnya ada permusuhan. Ini yang dicegah, yang ditutup pintunya oleh Islam, sehingga dibukalah pintu boleh khiyar. Boleh khiyar. Jadi ketika ada khiyar, justru Islam memberikan solusi. Makanya ketika ada transaksi jual beli, sebelum transaksi jual beli, kalau orang itu sudah paham alhamdulillah, tapi kebanyakan orang belum paham. Bukan tidak paham, belum paham. Bukan mereka itu tidak mau tahu, tapi memang belum tahu. Baiknya orang-orang yang tahu ini mengawali. Yang tahu ini mengawali, supaya transaksi jual beli kita nanti itu aman, tidak ada perselisihan di antara kita. Nah, bolehlah saya berbagi dulu. Barang ini begini-begini. Nanti jual belinya begini-begini. Kalau ada apa-apa diselesaikan sampai selesai, sehingga tidak ada lagi perselisihan antara saya dengan Anda. Diawali supaya orang menjadi tahu, sehingga akhirnya nanti itu berulang transaksi seperti terjadi. Satu orang, dua orang, tiga orang, akhirnya semuanya memasyarakat yang seperti ini, sehingga kalau terjadi ada khiyar, tidak ada lagi pak komentar-komentar yang tidak baik. Justru yang ada orang akan betul-betul senang dengan transaksi yang syar'i, yang ada khiyar padanya. Karena betul-betul bahwa adanya khiyar itu menghilangkan perselisihan, sehingga enggak ada kebencian, apalagi permusuhan. Kemudian kalau pihak terdolimi kita ini, apa yang harus kita lakukan? Apabila kita didolimi dalam artian didolimi harta, kita harus ingat bahwa Nabi itu bersabda dalam hadisnya, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya dan yang dianiaya. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, al-madlumu fa kaifa bi adh-dhalim? Kalau orang yang dianiaya mungkin kita paham ya Rasulullah, bagaimana menolong mereka. Bagaimana dengan yang berbuat aniaya? Anda mencegahnya supaya tidak berbuat aniaya lagi. Ini menunjukkan bahwa orang yang didolimi pun harus berbuat. Tidak sekedar menuntut haknya supaya tidak lagi terdolimi, tetapi dia harus meluruskan orang yang berbuat dolim supaya enggak berbuat dolim lagi. Artinya apa? Tidak boleh mendiamkan. Tidak benar kalau mendiamkan. Dianiaya, diterima. Alasannya apa? Sabar. Ini bukan sabar. Bukan sabar di sini. Sabar itu istiqomah di atas syariat Allah ketika musibah, ketika ujian itu datang. Syariat Allah itu dipegangi, itu yang ditunaikan. Kalau kita tahu ada kedoliman, apabila kita didolimi, kita biarkan orang berbuat dolim, berarti tidak melazimi syariat Allah Azza wa Jalla. Berarti diingatkan.
Nah, yang mendolimi itu diingatkan. Tentunya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, yang namanya orang yang berbuat jahat dengan orang yang tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan itu berbeda. Baiknya adalah di cross check, ditabayun, kenapa terjadi begini? Kok saya kaji, saya pelajari ini ada yang tidak pas ya di sini ini. Nah, ditanyakan. Sehingga kalau nanti terjadi ada pemahaman, saling bisa memahami, maka kedoliman bisa diatasi. Apa-apa yang itu didolimi bisa dikembalikan haknya. Dengan cara yang baik seperti itu, insya Allah nanti orang yang berbuat dolim tanpa sadar pun akan kembali tidak lagi berbuat dolim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa disampaikan. Oleh karena waktu sudah masuk sholat isya, kita cukupkan sampai di sini. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.